Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kemarin saya telah menceritakan tentang perjalanan Sultan ke Gunung Pulau Sari, terus tentang perjalanan Sultan ke Gunung Karang sehingga ketemu dengan Pangeran Arya Dewata ataupun Pucuk Umun ya. Jadi Pangeran Pucuk Umun itu ya, kalau nama aslinya kalau Pucuk Umun itu kan gelar, nama aslinya itu Pangeran Arya Surajaya. Jadi Pangeran Arya Surajaya itu anak siapa coba? Anak Prabu Sorasoan. Anak Prabu Sorasoan ya, anak Prabu Sorasoan. Iya, anak Prabu Sorasoan yang punya adik namanya Nyi Kawung Anten. Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin setelah menjadi Raja Banten diberi julukan oleh Prabu Sorasoan atau Bupati Banten pada zaman dulu ya, dengan nama Pangeran Sabah Kingking ya. Tuh, jadi Pangeran Sabah Kingking. Pangeran Sabah Kingking itu julukan dari Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, jadi karena memang dari awal antara Pucuk Umun dan Sultan Maulana Hasanuddin ini sudah berperang ya, yang pernah saya ceritakan sebelum kisah ini menjadi satu tolak belakang, karena Pangeran Pucuk Umun ini mempertahankan ibarat kata agama animismenya, sementara Sultan Maulana Hasanuddin tetap berpegang teguh kepada al-Islam ya. Begitu. Akhirnya dalam kerajaan ini ya sering ada perdebatan antara Pucuk Umun dan Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin ya. Nah, sebenarnya akhirnya saudara inilah terjadi indah ya. Sultan Maulana Hasanuddin itu jadi raja pertama sekitar tahun 1552 ya. Sultan Maulana Hasanuddin jadi raja pertama 1552 Masehi sampai dengan 1570 Masehi ya. Selama menjadi raja berkiprah ke sana ke sini ya, ibarat kata ngalor ngidul. Saya juga nggak tahu yang ngalor ngidulnya kemana, namanya perjalanan Sultan mungkin kayak Brahma Kumbara itu dia berjalan ya. Yang berhasil pertama dikuasai oleh Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin sebagai Raja Banten pertama ya, Islam ibarat kata. Raja Banten pertama Islam yaitu daerah Lampung. Lampung akhirnya menjadi bagian dari kerajaan Banten. Makanya Lampung sama Banten nggak boleh ribut-ribut ya, karena udah menjadi bagian dari zaman sejarah dulu ya. Lah, Lampung sudah diprediksikan menjadi pusat ya, pusat ibarat kata rempah-rempah, karena rempah-rempahnya sangat banyak di Lampung itu ya. Sangat banyak sekali rempah-rempahnya di kota Lampung itu. Akhirnya ya biasa ya, namanya sudah menjadi tampuk kekuasaan ke Banten ya, bayar upeti Lampung itu. Mungkin demangnya siapa yang nggak tahu lah, zaman itu siapa demangnya saya juga nggak tahu. Yang jelas pada bayar upeti ke Banten begitu. Jadi kehebatan Sultan Maulana Hasanuddin itu bukan karena dia sakti saja, dia sambil syiar agama ya, karena dia juga seorang aulia atau kekasih Allah. Dia sambil syiar agama ya, syiar agama meluruskan ibarat kata, karena sebelum Sultan masuk juga Islam itu sudah ada, baik di Banten, baik di Lampung, karena pada saat itu Sunan Ampel, Sunan Muria dan sebagainya, namanya Sunan yang punya kesaktian yang luar biasa, sudah memberikan pelajaran. Tapi dengan datangnya atau Sultan Maulana Hasanuddin itu menjadi raja, akhirnya agama Islam di Banten tambah kokoh dan tambah hebat ya. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayat
Hidayatullah, anak nomor 2 ya. Nanti saya ceritain anak-anak Syarif Hidayatullah itu siapa, nanti saya ceritain ya semua ya. Nah, jadi setelah sepeninggalan Pangeran Arya Sorasoan, kerajaan Banten itu dipegang dulu ya sama Pucuk Umun ya. Jadi Prabu Sorasoan itu bapaknya Pucuk Umun ya. Pucuk Umun itu punya adik namanya Nyi Kawung Anten. Pucuk Umun itu kan nggak sejalan itu Pucuk Umun sama Sultan Maulana Hasanuddin. Perang terus ibarat kata. Ada aja lah silang sengketa, cuman dia kalah terus sama Sultan Maya lah, apa-apa nih jadikan ya. Iya. Jadi kehebatan Sultan Maulana Hasanuddin itu ya selain dia memberikan ilmu kehebatan, ilmu kesaktian, kanuragan, dan dia juga banyak mengajarkan kitab-kitab karena dia juga seorang kiai ya, jawara ya, segala-gala Sultan Mayau hebat lah kelawannya jadikan mah iya. Dan memang sebelum adanya ibarat kata kerajaan Banten yang dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin semenjak 1552 Masehi, berarti abad ke-15 sampai 1570, selama 18 tahun itu Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin itu berkiprah di Banten ini sangatlah luar biasa kemajuannya. Walaupun pada saat itu memang Banten sudah banyak hilir mudik pada para ibarat kata pesiar dari India, dari mana-mana ke pelabuhan Karangantu ya. Karangantu sekarang mah Banten itu sangat banyak ya, begitu ya. Jadi perjalanan Sultan ini masih banyak ya, masih banyak. Jadi kita ambil sedikit-sedikit biar nggak ada yang lewat ya. Kenapa sih nama kerajaan itu Sorasoan? Karena Prabu yang ada di Banten namanya Prabu Sorasoan Banten ya. Bapaknya siapa? Ya, bapaknya Pucuk Umun. Sampai ketemu di season berikutnya di Gubuk Gabah Jenggot ya. Lingkar Banten dengan ibarat kata iklannya itu Gubuk Gabah Jenggot murah lan warg. Buat Abah Iskandar, Bapak Denny dan semuanya saya ucapkan assalamualaikum.